Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Marata dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 2018. Saya berasal dari kelompok 7. Pada kesempatan ini, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat UAS dari Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan sinyal analog dan sinyal digital. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu sinyal digital dan sinyal analog, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari sinyal itu sendiri. Sinyal adalah gelombang elektromagnetik yang dapat membawa suatu informasi. Di dalam sistem telekomunikasi, sinyal itu dikategorikan menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog itu sendiri merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang kontinu, yang mana sinyal analog itu membawa informasi dengan cara mengubah karakteristik dari gelombangnya. Nah, cara kerja dari sinyal analog itu adalah mengubah informasi yang dibawanya ke dalam bentuk sinyal kontinu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jazi Azari dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sinyal analog dan digital. Pertama, sinyal analog adalah sinyal yang gelombangnya berbentuk kontinu. Dari sinyal analog tersebut dibagi menjadi tiga modulasi, yaitu yang pertama adalah amplitude modulation atau IM. Amplitude modulation adalah teknik modulasi dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudenya, tetapi frekuensinya tetap. Yang kedua adalah frekuensi modulation. Frekuensi modulation atau FM adalah teknik modulasi dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi dengan mengubah frekuensinya, tetapi amplitudenya tetap. Dan yang ketiga adalah phase modulation atau PM. Phase adalah fasa. Fasa adalah besar sudut. Phase modulation adalah teknik modulasi yang mempresentasikan nilai fasa atau mengubah nilai fasanya dan amplitudenya tetap. Lalu ada sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal gelombang yang berbentuk pulsa dan memiliki biner 1 dan 0 saja. Sinyal digital dibagi menjadi 3 juga, yaitu modulasi amplitude shift keying atau AX, yaitu bentuk modulasi gelombang yang pembawanya berdasarkan amplitudo. Dalam AX, simbol biner 1 dipresentasikan dengan ketinggian amplitudo. Jika sinyal 1 yang diberikan, maka pembawa akan yang dikirimkan. Jika tidak, sinyal 0 yang akan dikirimkan. Yang kedua, frekuensi shift keying atau FSK, yaitu bentuk modulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Dan yang ketiga, phase shift keying, yaitu bentuk modulasi menggunakan pergeseran fasa. Pada sistem modulasi phase shift, sinyal pembawa dengan amplitudo dan frekuensi dapat digunakan atau dinyatakan dengan sinyal biner 1 atau 0, tetapi untuk 0, fasa akan digeser ke sudut 180 derajat. Ya, sekian. Saya dari kelompok 7. Saya ingin menjelaskan sinyal analog dan digital. Sistem analog digital merupakan proses sinyal-sinyal yang bervariasi dengan waktu yang akan memiliki nilai-nilai kontinu. Proses penerimaan sinyal adalah proses komunikasi pada jaringan, seperti pengiriman kepada jaringan telepon kabel yang akan dapat berfungsi antara lainnya suara dari pengirim diterima oleh mikrofon, dan mikrofon juga mengubah gelombang suara menjadi tenaga listrik, lalu disalurkan oleh perangkat telepon. Dan ada juga prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya wireless, digunakan pada cara kerja dan telepon seluler. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup pada base transceiver station. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Di sini saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari sinyal analog dan digital. Sinyal digital itu sendiri merupakan sebuah teknologi data yang menggunakan discrete atau nilai kontinu.
kata digital berasal dari sumber yang sama seperti kata digit dan digitus yang berarti menghitung. Adapun keunggulan dari sistem digital itu sendiri ialah yang pertama, teknologi digital menawarkan biaya lebih rendah, keandalan lebih baik, pemakaian ruang yang lebih kecil, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Yang kedua, teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Yang ketiga, teknologi digital lebih bergantung pada noise. Adapun kelemahan dari sistem digital ialah sistem digital juga mempunyai beberapa kelemahan dibandingkan dengan sistem analog, bahwa sistem digital memerlukan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan sinyal analog. Adapun kelemahan dari sistem analog ialah yang pertama, analog lebih sensitif terhadap derau atau noise. Yang kedua, jarang yang biasa diotomatisasi dalam perancangan sistem digital. Yang ketiga, modeling dan simulation untuk analog memerlukan pengalaman. Adapun kelebihan dari sistem analog ialah definisi baik dari sinyal analog yang memiliki potensi jumlah lebih terbatas, resolusi sinyalnya. Saya Diana Bila Putri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi sinyal analog dan sinyal digital. Aplikasi sinyal analog yang akan saya jelaskan pada video kali ini yang pertama yaitu Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Wi-Fi merupakan suatu teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk dapat saling bertukar informasi. Router menerima data dari internet dan diterjemahkan menjadi sinyal radio yang kemudian ditransmisikan dari antena Wi-Fi ke perangkat penerima Wi-Fi seperti smartphone ataupun laptop. Selanjutnya yaitu aplikasi untuk sinyal digital yaitu komputer. Komputer mengolah data yang ada secara digital melalui sinyal listrik yang diterima ataupun dikirimkannya.